Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti semuanya diberkati Tuhan dong. Oke, saat hari ini kita mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini ya Bapa. Hingga anak-anak-Mu boleh ada hari ini untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Kau pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik nyanyi satu buah pujian. Nih, biarpun gunung-gunung beranjak. Ikutin kakak ya gerakannya. Adik-adik semuanya, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi KASIH. Baiklah, pada pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau pujian ya, Ibu Jari.
baik, pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati kami semua, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, how are you? Hari ini Oma sedang membawa teman-teman kalian, ya, namanya Clay dan Kenzo. Ya Clay ya, Kenzo? Iya, karena dia mau berlatih hari Natal. Udah deket loh hari Natal. Ayo latihan. Gimana nyanyinya? Ayo nyanyi. Jingle bell, jingle all the way. Terus apa lagi? Aduh lupa ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, kita sudah masuk di bulan November. Berarti tinggal 1 bulan lagi kita merayakan Natal. Dan berarti kita juga akan menyelesaikan tahun 2020. Ya, kita lihat tahun 2020 begitu banyak hal-hal yang kita sudah alami. Tapi ingat, siapa penolong kita? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita nanti sebentar lagi akan merayakan hari Natal karena Tuhan Yesus mau lahir. Nih, di hati kita. Ya, di hati kita dia mau lahir dan dia menjadi raja di atas segala raja. Oke, siap? Ya. Nah, Clay sama Kenzo hari ini juga mau mendengarkan dan hari ini mau belajar tentang tokoh Alkitab yang sesungguhnya. Kalau minggu-minggu yang lalu Oma pernah bercerita tentang tokoh seorang wanita. Ingat siapa? Ya, Rahab. Rahab adalah wanita yang berdosa, tapi oleh karena Tuhan diampuni, terus dia punya harapan baru. Wah, langsung dia bawa semua keluarganya, seisi rumahnya diselamatkan. Hebat ya? Padahal waktu itu dia belum pernah lihat Tuhan Yesus loh, ya. Dia cuma tahu Allahnya Israel itu begini nih. Dia belum tahu namanya siapa. Nah, di kitab Perjanjian Baru, kita yang sudah tahu nama Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang sebentar lagi kita akan rayakan hari Natal, hari kelahirannya. Ya, oke. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan belajar Tuhan dari tokoh Alkitab yang sesungguhnya Tuhan. Karena kemarin kami sudah belajar Tuhan dan kami sudah tahu tokoh-tokoh yang hebat-hebat di Alkitab. Tapi sekarang hari ini Tuhan, kami mau belajar mengenal lebih lagi tokoh yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Beracaralah Bapak, urapi Omalian Tuhan dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tadi kita udah memuji Tuhan kan, asik kan? Terima kasih yang sudah pimpin puji-pujian. Terima kasih juga Koko Yafet yang sudah mengedit nih nanti nih ya kamera acara ibadah online ini ya. Nah, hari ini tema dari cerita hari ini adalah hope. Nah, Kenzo sama ini bantuin Oma. Nih, kita mau baca hari ini karena ini banyak ayat-ayat yang perlu dibaca. Karena anak-anak kan sekarang udah mau belajar, mau naik-naikkan kelas lagi kan. Berarti anak-anak sudah tambah lagi naik kelas. Nah ini Oma bawa. Hop. Anak-anak lihat. Hurufnya terdiri dari apa? H, O, P, E. Ya, cuma 4 huruf. Tapi artinya besar sekali. Kita lihat hope ini apa ya? Kalau bahasa Indonesianya artinya harapan. Jadi hari ini judulnya adalah
full hope atau hopeful. Dibolak-balik tetap penuh. Hope-nya harus penuh ya, karena kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh harapan buat kita semua ya. Nah, kita mau belajar sekarang tentang hope ini. Anak-anak pernah nggak kira-kira berharap kalau misalnya tahun depan aku kepingin naik kelas, nanti papa beliin sepeda yang keren, yang segede gini nih, yang tinggi nih. Ya, yang roda 2 yang keren tuh, yang bisa dilipat-lipat sepedanya. Tapi padahal kaki anak-anak baru nyampenya sampai di tengah-tengah roda, belum nyampe ke tempat goesannya. Ya, di kitab ada di Alkitab dituliskan ada harapan yang tertunda. Nih. Iya, iya. Harapan yang tertunda itu biasanya kalau tertunda gimana? Sedih sekali karena nggak sampai harapannya. Kepengen sepeda lipat yang keren, yang bagus, belum bisa karena kakinya masih belum nyampe ya. Nah, itu harapan yang tertunda. Nah, yang huruf pertama yaitu helper. Nah, berarti penolong ya. Ini tadi yang kita baca di Amsal 13 ayat 12 tadi ya, yang harapannya tertunda, helper. Tapi jangan lupa, karena Tuhan tahu ya, anak-anak belum waktunya naik sepeda lipat yang tinggi, yang keren-keren itu ya. Sepeda yang roda 3 aja dulu. Nah, terus berikutnya kita baca lagi di Ibrani 13 ayat 6. Apa sih isinya Ibrani 13 ayat 6? Nah, ini kita baca ya. Ibrani 13 ayat 6. Ini dia. Dikatakan Ibrani 13 ayat 6, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iya, ya. Jadi sekali lagi di ayat yang Ibrani ini ya, Tuhan bilang, Tuhan adalah penolongku. Jadi anak-anak gak usah takut ya. Apa yang mau dilakukan manusia, gak usah takut ya. Sekali lagi dalam menghadapi hari-hari ini, gak usah takut ya. Lalu kita baca lagi di Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Terbukti banget ya. Dan yang paling hebat lagi di ayat berikutnya yaitu Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nah, di sini Oma mau menyaksikan. Kemarin ini kan kita dengar ya, salah satu kokoh kita Christian sakit. Oma juga bingung. Oma jadi bingung sekali kalau kokoh Christian sakit, nanti kan yang pimpin pujian, yang ini, wah, dia sakit. Lumayan ya. Dan itu membuat Oma juga ketakutan. Karena takut juga yang lain-lainnya, terutama Koko Yafet ya. yang bagian kamera. Aduh, Oma takut sekali ya. Seringkali kita menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi di Mazmur 121, Oma melayangkan mata Oma ke gunung-gunung. Oma cari, aduh, siapa sih yang bisa tolong? Siapa yang bisa menolong dalam keadaan seperti ini? Oma hanya berseru, Tuhan, tolong Tuhan. Ya, Koko Christian, Koko Yafet, serta guru-guru yang lain, Tuhan, tolong Tuhan. Karena di hari-hari ini virus begitu banyak, ya. Tapi sekali lagi Tuhan pesan, gak usah takut, karena aku adalah penolongmu. Keren ya, Tuhan adalah penolong kita. Jadi sekali lagi di situ Oma akhirnya, aduh, rasanya lega sekali, bener. Tuhan itu merupakan penolong kita, helper. Terus yang di berikutnya, huruf berikutnya, O. O itu apa sih? Ya, kalau bahasa Inggrisnya orphan. Artinya orphan itu yatim piatu. Ingat nggak?
yang waktu Oma cerita jam minggu-minggu yang lalu. Ada anak yang di tempat sampah. Ingat gak? Jadi pemulung. Iya, dipungut. Nah sama ya, Tuhan bilang, kamu gak yatim piatu. Ya, karena aku jadi bapakmu. Nah kita baca di sini ayat berikutnya ya. Tuhan gak biarkan kita yatim piatu. Dalam keadaan apapun Tuhan akan tolong kita ya. Nah nih kita baca di kitab Mazmur 103 ayat 13. Nah, dia dikatakan di sini seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jangan lupa. Jadi sekali lagi ingat ya, dalam keadaan seperti ini kita nggak yatim piatu, kita nggak sendirian. Ya karena Bapa kita adalah Tuhan Yesus yang benar-benar mau menolong kita. Dan Dia mengangkat kita sebagai anaknya, lalu kita disayangin. Wah keren kan? Seperti kemarin anak yang di pemulung sampah itu dikasih baju yang bagus, disekolahkan ya. Nah itulah Tuhan kita. Lalu kita baca lagi di 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Wey, keren kan? Jadi anak raja aja udah bangga, atau jadi anak presiden aja sudah bangga ya. Apalagi jadi anak Allah. Bala tentaranya aja banyak bener. Dijaga terus. Jadi kita berbahagia. Dan bahkan kita bisa panggil Tuhan kita itu, ya sekali lagi, kita bisa panggil Tuhan kita dengan kata, ya Abah, atau ya Bapak. Nggak ada Tuhan lain yang dipanggil Bapak, nggak ada ya. Cuma Tuhan Yesus yang bisa dipanggil Bapak. Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi berbahagialah kita jadi anak-anak Allah ya. Nah yang berikutnya, ini dia. Kira-kira kalau menjadi anak yang benar-benar disayang sama bapaknya harus bagaimana ya? Coba kita lihat yang berikutnya. Persisten. Nah, persisten itu berarti ketekunan. Nah kita baca ayatnya yang persisten, yaitu tadi Tuhan sudah jadi pelindung kita, Tuhan jadi penolong kita. Sekarang kita mau lihat bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar disayang, dikasih sama Tuhan, ya. Dan apa yang harus kita lakukan, tugas kita, apa sih tugas kita, ya. Nah ini tugas kita nih, dengar, ya. Kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Jadi kalau lagi sengsara, ya, gak usah sedih, gak usah susah. Karena Tuhan tahu waktunya nanti, nih time-nya ya. Menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi sama kayak anak-anak kalau lagi belajar, itu kan semua belajar sampai bisa hafal semua. Supaya nanti kalau pas ulangan nilainya 100 ya. Nah tahan uji ya supaya naik kelas. Dan dari tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ini yang Tuhan mau. Kita harus punya pengharapan ya, full hope ya, full hope atau hopeful ya, pengharapan. Karena dari pengharapan itu enggak mengecewakan ya, sekali lagi tidak mengecewakan, karena Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Kalau di kitab Ayub 23 ayat 10 dikatakan, jika Tuhan lagi menguji kita ya, kita besok nih akan timbul seperti emas. Keren kan ya. Jadi sekali lagi persisten berarti ketekunan ya, ketekunan. Kita jangan udah nyerah aja ya. Tuhan gak mau seperti itu, karena kita harus kuat. Nah yang next, yang berikutnya, excellent time. Nah ini anak-anak belajar. Excellent time adalah waktu yang benar-benar istimewa, waktu yang sempurna, yang Tuhan mau. Nah ini Tuhan bilang, waktu Tuhan sama waktu kita beda.
Jadi kadang-kadang kita merasa, udahlah Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang, tunggu sebentar lagi. Ya, kalau waktu Tuhan itu disebutnya kairos. Tapi kalau waktunya manusia disebutnya kronos. Nah, anak-anak belajar sedikit ya. Kronos waktunya manusia, jadi suka-sukanya manusia. Tapi kalau waktunya Tuhan adalah kairos. Karena Tuhan punya waktu yang spesial. Kita baca di ayat berikutnya ya. Apa sih waktunya Tuhan? Bagaimana sih? Nah, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Itu yang paling keren ya. Di mana ini? Kita lihat. Nih, Pengkhotbah 3 ayat 11. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Bahkan terakhir Tuhan menawarkan kepada kita semua orang-orang yang benar-benar dikasihi sama Tuhan, ya. Biar gunung-gunung beranjak, ya. Biar bukit-bukit bergoyang, ya. Tapi kasih Tuhan nggak bakalan terkoyakkan, ya. Karena kasih Tuhan melimpah buat kita semua. Biar kita dapat menyelesaikan tahun 2020 ini dengan penuh pengharapan. Full hope atau hopeful, ya. Hanya kepada tadi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan jangan lupa, dia adalah hakim yang adil. Kalau di kitab-kitab yang lain bilang Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Karena dia akan mengadili semua manusia ciptaannya. Enggak peduli Kristen, enggak peduli Katolik, Islam, Hindu, Buddha, agama apapun. Pokoknya Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Siap-siap. 2021 kita akan masuk nanti. Jadi dengan harapan yang penuh pada Tuhan Yesus saja. Ingat, Tuhan kita namanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena dia yang akan menyelamatkan kita semua. Ya, apapun yang akan terjadi next, ya, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang paling hebat. Dia membuat indah semuanya. Jadi di dalam keadaan apapun ada pelangi kasih dari Tuhan. Ingat, Tuhan selalu berikan pelangi supaya kita ingat masih ada Tuhan yang memperhatikan kita. Dan ayat yang terakhir yaitu di Wahyu 3 ayat 18. Ya, ini nasihat Tuhan loh. Langsung nasihat Tuhan ya di akhir-akhir zaman ini. Tuhan bilang gini, supaya kita itu membeli emas dari Tuhan. Wih, beli emas dari Tuhan. Tuh, yang telah dimurnikan dengan api. Udah emas keren. Tapi ini emas yang dimurnikan dalam api. Jadi anak-anak bisa bayangkan. Emasnya itu, waduh, mengkilapnya bukan main deh. Pokoknya mantap bener. Tapi belinya sama Tuhan loh. Weh, Tuhan bilang apa? Kalau kamu bisa beli emas dari aku, supaya apa Tuhan mau anak-anaknya? Supaya kita menjadi kaya. Ini di kitab Wahyu nih hebat banget dah. Ya, jadi udah kita penuh harapan sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang, beli emas nih sama aku nih. Emasnya, ya udah dipanasin di dalam api. Ya, hebat sekali. Supaya apa? Supaya kita kaya. Nggak kekurangan. Jadi tahun 2021 kita nggak kekurangan. Ayo kita berlomba-lomba, ya berharap penuh kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sudah siapkan segalanya yang terbaik dan terindah buat kita. Buat papa mama kita, buat saudara-saudara kita. Seperti si Rahab tadi, ya seluruh keluarganya, seisi rumahnya itu diselamatkan. Ya, demikian juga kita. Tuhan ingin kita itu diselamatkan semuanya. Siap-siap ya, waktunya sudah begitu singkat karena Tuhan sudah mau datang. Oh, siap-siap ya. Nah, seperti Clay dan si Kenzo ini udah siap-siap mau latihan menari ya, mau melawak ya. Ini udah pakai pakaian begini dia mau melawak, mau main sandiwara ya, karena hari Natal sudah begitu dekat ya. Kita siap-siap semuanya, biarlah Tuhan beri kesehatan buat kita semua. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh hebat Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan, dan kami boleh lebih mengerti lagi.
tokoh Alkitab yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Benar Tuhan, kami belajar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan yang indah buat kami. Dan kami boleh memasuki tahun-tahun berikutnya Tuhan bersama Engkau Tuhan. Kami menang Tuhan. Harapan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Berkat-Mu yang indah mengalir, beri kekuatan kesehatan buat kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Purba, Pak Stephen, semua guru-guru sekolah minggu Tuhan, semua multimedia Tuhan, urapi yang memainkan musik juga urapi dengan urapan yang baru. Karena hari-harinya begitu singkat, persiapkan kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. God bless you. Yes, kita ketemu lagi ya. Beberapa minggu lalu kita bikin Ibu Rahab seperti ini. Oke? Ya, masih ingat nggak bikinnya? Hari ini kita mau bikin orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, ini dia. Tuh, Tuhan kepingin banget ya. Semua sekeluarga ya, papa, mama, anak-anak diselamatkan. Oke, siap ya? Kita mau bikin ya. Nah, ini. Hari ini, karena kan udah menjelang Natal kan, bikin hiasan Natal. Atau bisa juga bikin kayak kartu Natal gitu. Nah, kartu Natalnya bentuknya seperti ini. Nanti di sini bisa ditulis ayat-ayat atau I love you mama atau I love you friend ya. Nah, ini kan Oma udah bikin. Sebelum kita lupa ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalannya dulu kita baca nih. Yo. Di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat ya. Diberkati kalau mengandalkan Tuhan. Terus apalagi berikutnya? Dan yang menaruh harapannya, yang nggak main-main, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi nggak sia-sia, udah mengandalkan Tuhan, terus harapannya ditaruh sama Tuhan. Diberkati 2021 anak-anak semua diberkati sekeluarga. Oke? Ya, anak-anak bisa bikin seperti ini. Nah, ini lihat ya. Jadi bisa bikin kartu ucapan atau kalau kita tutup begini. Nah, jadi gantungan di pohon Natal. Ting 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 ting. Nah, ya. Tuh ya. Oke? Kita buat ini. Kita ambil ya. Warna ini bentuk segitiga ya. Biasanya kan ini kan kalau kertas warna begini. Nah, kita bagi dua ya. Hari ini Oma mau bikin yang perempuannya dulu karena yang laki mah gampang ya, yang perempuannya. Nih. Lalu ini nanti untuk rambutnya. Untuk rambutnya ini. Terus mukanya. Ini untuk mukanya nih Oma udah siapin di lingkaran, bentuk lingkaran. Terus ini untuk sayapnya. Nah, ini tuh setengah lingkaran ya. Oke. Lalu pitanya buat gantungan. Oke. Dan lem uhunya. Ya. Segitiga ini kita lipat dua ya. Itu, lipat dua. Udah lipat dua kan begini. Terus dilipat lagi kiri kanannya. Nah, nanti anak-anak di situ tulisin deh. Mau nulis apa kata-kata atau menulis mau kasih gambar juga boleh. Tuh. Ya, kiri kanannya kita lipat begini. Oke, jadi yang ini kita lipat lagi. Nah, jadilah nanti kalau anak-anak mau kirim kartu Natal bisa bikin seperti ini. Nah, udah. Kita diamkan dulu ya. Lalu kita bikin mukanya nih. Bentuk lingkaran wajahnya. Jangan lupa nanti kalau sudah kita kasih mata dan mulutnya. Sebelum kita tempel, kita beri matanya dulu ya. Kita kasih matanya. Kasih bulu matanya juga. Kasih hidungnya. Lalu kita kasih mulutnya warna merah.
pasti tersenyum. Dia karena diberkati malaikat Tuhan ini pasti benar-benar diberkati. Yuk kita tempel karena Oma hobi pakai uhu ya. Tapi sebelumnya kita tempelin pitanya dulu nih di antara ininya. Jangan ditutup dulu. Ush. Oh, ini pitanya ya kita tempel di sini ya di dalamnya ya supaya nggak celopot. Ya, jadi terus baru kita lipat. Kalau sudah dilipat begini, baru kita tempelkan kepalanya. Kita tempelkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadilah kepalanya malaikat. Nah, kalau sudah kita bikin sayapnya ya. Ini kan tadi sayap setengah lingkaran ya. Lalu kita bentuk sayapnya. Digunting segini. Sedikit aja buat lekukannya. Seperti ini. Nah, kita tempel ya sekarang ya. Oke. Kita tempel di belakangnya ya, dekat di bawah wajahnya sini. Tuh. Jadi ya, sekarang rambutnya ya, kita sama buat ya. Udah ini malaikatnya. Sekarang rambutnya ini dari kertas warna ini ya. Kurang lebih ini kita ukur dikit. Kita potong kecil-kecil ya. Ini rambut bagian ininya kecil-kecil kita potong. Terus kiri kanannya juga sama, kita guntingnya ya. Kecil-kecil, halus-halus. Nah, lalu yang di bagian sini, ujung sininya kita agak ovalkan dikit. Sini juga sama kita ovalkan ya, karena akan kita mau lihat ada mukanya ya. Nah, mukanya itu kurang lebih semana nih kita ukur. Ya, rambutnya panjang, yang ininya kita gunting ya tuh. Ini buat poninya ntar. Iya. Poninya juga sama, kita gunting tipis-tipis. Iya. Lalu kita mulai menempelnya. Ini di kepalanya nih, ya. Iya. Kasih uhu, ya. Kita tempel. Yo, rambutnya panjang. Nah, ini karena ini poninya kita giniin. Nah, kita angkat sedikit ke atas ya supaya kelihatan mukanya. Ya. Nah, ini jadilah malaikat Tuhan yang keren. Lalu nanti di sini mau kasih manik-manik, mau kasih bintang-bintang, silahkan. Jadilah malaikat, mau jadi gantungan di pohon Natal atau mau untuk kirim. Nah, buat teman-teman tulis di sini. Oh, ya, silahkan. Ini bisa buat jadi kartu Natal juga. Oke. Jelas ya, anak-anak bisa perhatikan cara buatnya gampang ya. Ini rambutnya juga kita ini kan tuh sudah beres, ready ya, siap. Jadi kita bisa buat yang perempuan ini ya, atau yang laki-laki begini. Ya, jadi nanti mau taruh di gantungan di pohon Natal is oke. Ya. Kasih manik-maniknya atau kasih glitter juga boleh ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana? Pasti adik-adik semua diberkati firman Tuhan? Pastinya ya, gimana? Oke, sekarang sebelum kita akhiri firman Tuhan, ibadah kita hari ini, yuk adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.